Pura Mangkunegaran, saya selaku pemerhati budaya dan pemerintahan di Solo Raya dari lingkup akademisi bahwa menurut saya perlu ada langkah-langkah untuk mengisi kekosongan kepemimpinan yang sampai saat ini belum nampak adanya proses penetapan Adipati Mangkunegara ke-10, sehingga kita perlu mengingat bahwa budaya Jawa adalah bagian daripada budaya dunia, ya, yang saya kira jumlah manusia khususnya suku Jawa ini luar biasa, sehingga salah satu kiblat adalah budaya Solo ini, budaya Jawa ini adalah Solo gitu. Nah, Mangkunegaran sebagai salah satu kiblat budaya, maka perlu didorong untuk segera terisi daripada kepemimpinan yang sekarang masih belum nampak adanya sebuah kekuasaan yang siapa pemerintah yang sah gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya sebagai pemerhati budaya dan pemerintahan bisa memberikan atau menawarkan dua solusi. Yang pertama, bahwa untuk menentukan kekosongan itu, untuk mengisi kepada kekosongan kepemimpinan itu, yang pertama melalui tata cara adat sebagaimana konstitusi Mangkunegaran, yaitu bahwa keluarga inti dan para sesepuh Mangkunegaran segera melakukan musyawarah untuk mufakat siapa yang berhak sebagai pengageng Pura Mangkunegaran. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila langkah pertama ini belum memiliki kesepakatan, maka yang kedua, keluarga inti dan bini sepuh menentukan pilihan semacam penengah atau mediator yang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana tugas pengisi kekosongan itu. PLT ini ditugaskan, diberikan amanat untuk yang pertama menjadi mediator, yang kedua memberikan semacam solusi, mencari solusi pada kondisi-kondisi tertentu, sehingga kekuasaan itu akan segera muncul siapa yang menjadi penguasa yang sah, yang legitimit, baik secara konstitusi, legal formal maupun secara adatnya gitu ya. Kemudian setelah mendapatkan solusi, maka PLT ini segera menyerahkan ya kepada keluarga inti dan Dewan Bini Sepuh ya, untuk menetapkan kandidat yang dihasilkan daripada si PLT pada saat berkuasa itu untuk dilantik. Nah, siapa yang kira-kira netral sebagai penengah ini ya, bisa kita lihat bahwa di sini ada KRMH Roy Raja ya, Rajasa ini ya, saya kurang hafal gitu ya, yang memiliki kepribadian baik gitu ya, sehingga persoalan keluarga akan segera selesai dan kepemimpinan segera muncul. Demikian solusi yang saya tawarkan. Mudah-mudahan bisa segera memberikan solusi yang terbaik bagi Pura Mangkunegaran ini. Terima kasih.
kesudahan, dalam artian bahwa kelihatan pada sampai saat ini bahwa musyawarah keluarga inti dengan Dewan Bini Sepuh ternyata belum dapat dilaksanakan. Mungkin ini dikarenakan ada berbagai hal pertimbangan. Jika hal ini tidak dilanjutkan, musyawarah ini tidak dilanjutkan, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi Puro Mangkunegaran itu sendiri. Sebab apa? Dengan ketiadaan pimpinan Puro Mangkunegaran sekaligus menjadi lembaga adat yang menjadi punjering orang Jawa, ini tidak bisa terkoordinasi dengan baik, tidak bisa termanajemen dengan baik karena tidak ada seorang pimpinan. Nah, mestinya Dewan Bini Sepuh dan para keluarga inti ini segera berkumpul, suka tidak suka, mau tidak mau. Namun kenyataannya sampai sekarang ini ternyata malah justru yang muncul adalah kemelut di dalam keluarga inti itu sendiri. Nah, menurut pandangan kami bahwa jika ini kemelut tidak berkesudahan, maka yang rugi itu adalah Puro Mangkunegaran itu sendiri. Maka untuk mensikapi masalah ini, seyogianya keluarga inti dan Dewan Bini Sepuh menentukan alternatif lain. Menentukan alternatif dalam ini segera memutuskan, segera berkumpul, memutuskan untuk mencari calon yang tidak mengalami konflik. Di antara ketiga calon itu yang tidak mengalami konflik adalah Kanjeng Raden Mas Haryo Roy Rahajasa Yamin. Saya kira untuk sementara Dewan Bini Sepuh dan keluarga inti menetapkan dahulu beliau Kanjeng Raden Mas Haryo Roy Rahajasa Yamin ini menjadi pemangku adat, mungkin boleh sementara atau boleh ditetapkan untuk seterusnya sambil menunggu proses perdamaian keluarga, sehingga nantinya bisa saja setelah Kanjeng Raden Mas Haryo Roy itu menjabat sebagai PLT, kemudian kedua belah pihak yang berseteru saat ini damai, kemudian jabatan itu dilimpahkan monggo kepada Mas Paundra atau kepada BRI. Itu nanti Dewan Bini Sepuh dan keluarga inti yang akan merumuskan. Tapi paling tidak saat ini adalah situasi yang genting. Jika Mangkunegaran tidak diselamatkan, itu maka akan menjadi presiden buruk. Nah, Dewan Bini Sepuh keluarga inti segera melakukan langkah, paling tidak menetapkan PLT Mangkunegara ke-10 dulu, yakni Kanjeng Raden Mas Haryo Roy Rahajasa Yamin ditetapkan lebih dahulu. Ini yang tidak ada konflik, karena beliau jika ditetapkan, saya yakin kedua belah pihak bisa menerima. Itu pandangan kami dalam rangka untuk menyelamatkan marwah, menyelamatkan situasi Puro Mangkunegaran yang saat ini tengah menghadapi kemelut yang belum selesai, bukan tidak selesai tapi belum selesai. Mungkin ini langkah yang lebih bijak yang perlu diambil oleh Dewan Bini Sepuh dan keluarga inti Mangkunegaran. Terima kasih.